dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Pancasila memiliki 5 sila, yang dimana setiap silanya mempunyai lambang dan makna masing-masing loh. Sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dikati, yang dilambangkan dan disumbangkan oleh Tuhan. Nah, jadi sila yang pertama itu berlambangkan bintang berwarna emas. Bintang berwarna emas ini maknanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mempercayai bahwa dunia dan seisinya termasuk kita adalah milik Sang Pencipta, yakni Tuhan yang Maha Esa. Nah, penerapan Islam beragama itu seperti menghormati teman beragama dan berbahasa ibadah. Nah, kalau menurut Kak Nabila nih, contoh lainnya apa nggak sih Kak? Oh, tentu ada Kak Sofi, contoh yang bersikap toleransi dalam perbedaan kepercayaan. Nah, jadi kita harus berteman meskipun dia berbeda agama juga. Nah, jadi adik-adik, garis besarnya dari sila pertama ini adalah kita harus mengakui dan menghormati bahwa setiap manusia memiliki agama dan kepercayaan masing-masing, serta rukun dalam perbedaan. Sekarang kita beralih ke sila yang kedua. Sila yang kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlambangkan dengan kata berwarna emas. Namun kata berwarna emas dalam sila kali ini bermakna apa ya Kak Sofi? Nah, jadi makna di sila kedua itu saling membantu satu sama lain. Nah, penerapan dari sila kedua, saat itu kita harus saling tolong-menolong pada manusia dan bersikap sopan terhadap guru dan teman. Nah, dari tadi Kak, contoh lain ada nggak sih Kak? Ada dong Kak Bella, contoh lainnya itu seperti menghargai pendapat teman saat diskusi yang seperti yang kita lakukan sekarang. Oke, kita lanjut ke sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini melambangkan pohon beringin. Kalau menurut Kak tadi, makna dari pohon beringin apa sih Kak? Oke, baik Kak Sofi. Menurut saya, makna pohon beringin dalam sila ketiga ini melambangkan persatuan dan tempat berlindung seluruh rakyat Indonesia. Jadi, untuk pohon beringin yang besar, kokoh, dan rindang, seperti batang pohonnya yang kokoh dan besar melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Penerapan dari sila ketiga itu, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan apa ya pada kita? Nah, adik-adik, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala benteng. Nah, kepala benteng ini melambangkan sikap musyawarah dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Kira-kira cara penerapannya gimana ya Kak? Oke, teman-teman pada mau tahu nggak contoh penerapannya gimana? Mau dong. Nah, contoh penerapannya itu kalau dalam hukum nasional itu dalam kegiatan pemilu, kalau dalam hukum masyarakat itu dalam kegiatan pemilihan kepala desa, pemilihan kepala lingkungan, kalau dalam hukum sekolah nih dalam pemilihan ketua OSIS dan dalam pemilihan ketua kelas. Nah, terakhir nih adik-adik, kita masuk ke sila yang kelima. Sila kelima bunyinya gimana ya Kak? Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi apakah kita sudah menerima sila kelima ini? Adik-adik bantu jawab di kolom komentar ya. Nah, sila kelima ini juga melambangkan padi dan kapas. Padi dan kapas itu ya suatu kebutuhan dasar manusia. Penerapan sila kelima gimana sih Kak Dinda? Penerapan sila kelima itu seperti membagi tugas tiket secara adil dan tidak boleh merebut hak milik orang lain. Nah, saya setuju tuh dengan Kak Dinda, mengambil hak
Thank